Halo semua, Sampurasun. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan langsung coba implementasi coding dari framework MVVM, Hilt, dan ROM database gitu ya. Oke, sebelumnya kita masih ada di project form FGD MVVM project, dimana di project ini kita punya struktur project seperti ini ya. Kita belum pakai database apapun waktu itu. Kita udah punya package model yang isinya nampung atribut data dari inputan attendance. Kemudian kita punya class view yang isinya ada 3, ada main activity, ada fragment input dan fragment output gitu ya. Kemudian kita punya satu buah view model untuk melakukan set attendance datanya, alias ngeset value dari inputan untuk kemudian bisa ditampilkan ke halaman selanjutnya gitu ya. Nah, kita akan coba rombak gitu ya codingan ini dan menambahkan sekaligus merapihkan juga hal-hal yang sudah kita sempat kerjakan di sini gitu ya. Nah, maka kita akan mulai pembenahan arsitekturnya dengan menggunakan Hilt, dan nantinya akan kita gunakan juga database ROM persistence gitu, library untuk implementasi database-nya. Oke, nanti akan saya running juga ke dalam handphone saya dengan tampilan nanti akan seperti ini masuk ke handphone. Ya, kita akan langsung mulai ya. Apa aja sih yang harus diperbaharui dari kita udah bikin MVVM-nya nih. Nah, sekarang kita tinggal bikin Hilt-nya serta ROM-nya. Oke, kita langsung mulai lakukan pembaharuan arsitektur. Baik, yang pertama jelas ketika rekan-rekan akan melakukan pembaharuan terhadap implementasi codingnya, kita akan melipir dulu ke Gradle gitu ya. Kenapa Gradle duluan? Karena Gradle ini isinya library-library, sedangkan kelas-kelas yang akan nantinya kita buat itu butuh metode dan anotasi yang sumbernya dari library-library tertentu gitu ya. Nah, maka kita udah belajar TOML. Nah, ini lib version TOML. Jadi sekarang di project kali ini kita coba rapihkan. Nah, ngerapihin apa? Ngerapihin yang kayak gini-gini nih, gitu kan. Kalau di video part 2 kita masih disimpan di sini ya implementationnya. Terus di sini pun kelihatan warnanya kuning gitu ya. Ini apaan nih gitu kan, kok nggak rapih gini gitu. Sedangkan yang di bawah udah pada rapih semua nih defaultnya menggunakan libs gitu ya. Nah, materi ini udah saya bahas di video sebelum video ini, yaitu pembahasan mengenai MVVM dan Hilt. Nah, sekarang kita rapihkan Gradle-nya terlebih dahulu dengan menggunakan lib version TOML nih untuk kumpulan library-nya menjadi lebih rapih gitu ya. Oke, sekarang kita buka dulu aja lib version dan TOML-nya, kita cek satu-satu gitu ya. Oke, secara default kita udah punya library-library seperti ini karena kita akan mengimplementasikan MVVM yang disertai dengan Hilt dan ROM, maka kita sangat butuh pembaharuan library. Yang pertama jelas Hilt itu sendiri ya. Kita akan pakai Hilt version 562 gitu. Terus kita akan pakai life cycle juga. Kita akan pakai life cycle dengan versi 290. Terus kita akan pakai ROM gitu. Saya akan coba dulu ya pakainya yang 271. Terus coroutine untuk fungsi di belakang layarnya, coroutines gitu. Di sini 173. Kemudian kita akan pakai Android. Kalau Android Xcore udah masuk belum ya? Tapi kita coba declare dulu deh gitu ya. Ini untuk versi yang 1.16.0.
Oke, kurang lebih segini dulu yang kita akan coba masukkan di area version. Selebihnya di dalam library gitu ya, dari yang udah terdaftar di sini. Terakhir ada activity dan constraint layout. Nah, sekarang kita coba deklarasikan si Gradle ya. Dagger ya. Dagger field Android gitu, sama kurung buka kurung tutup dari grup Google Dagger, terus namanya adalah Hilt Android ya. Ada nggak ya Hilt Android? Oke, kita ketik dulu aja. Terus versinya ngambil dari yang di atas, cuman versinya dikasih referensi, di mana isi dari referensinya adalah Hilt. Dari yang atas sudah kita coba define. Oke, kita bikin yang kedua, Dagger Hilt untuk compilernya gitu kan. Nah, dari compiler ini dia punya grupnya masih sama. Grupnya dapat dari com.google.dagger ya. Karena ini udah bukan community lagi, tapi udah official dibuat oleh Google, sehingga sehingga library-nya kita pakai yang Hilt gitu. Hilt Android compiler. Dan versionnya ngambil dari Hilt juga. Oke, ini untuk pendeklarasian library Gradle-nya. Gradle lagi. Dagger ya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan si lifecycle. Yang di dalam lifecycle tersebut ada view model dan live data ya. Maka teman-teman bisa pakai Android X lifecycle, kemudian view model. Nah, di sini seperti biasa kurung buka tutup, kita pasang grup. Di sini di grup ini kita ada Android X untuk lifecycle. Nah, ini ada. Kemudian name-nya kita panggil library-nya lifecycle yang view model kata X. Ini. Kemudian version-nya version.ref-nya adalah lifecycle. Oke. Udah nih view modelnya. Habis itu tinggal live datanya ya. Jadi Android X lifecycle live data. Kurung buka kutub kurawal, dapat dari grup masih sama. Library ini dapat dari grup Android X .lifecycle gitu. Jadi kalau ada di tombol ini jadi benar-benar rapih gitu ya. Mulai dari grupnya ataupun library-nya itu sendiri gitu. Nah, di sini kita tinggal pakai lifecycle yang live data KTX gitu ya. Terus mention aja version.ref-nya gitu, menggunakan si life cycle. Oke. Udah selesai library untuk life cycle. Selanjutnya kita implementasikan si ROM-nya ya gitu. Ini untuk ROM-nya kita akan pakai Android X ROM, kemudian runtime, kasih grup dulu. Nah, ROM ini dari grup apa nih? Sama-sama juga ya, dapat dari Android X.rom gitu ya. Dan name-nya adalah ROM strip runtime. Nah, ini dia. Runtime version referensinya dapat dari si ROM. Oke, satu. Kita pasang 3 ya. Jadi yang kedua adalah Android ROM untuk Androidnya pakai X, jangan lupa. Android X ROM KTX gitu ya. Sama dengan ini kita buka dulu, ada grup di sini. Terus di sini ada Android X.rom, name-nya kita pasang ROM -KTX. Oke, ini untuk ROM KTX ya. Versionnya masih version ref. Oke, ininya masih sama. Oke, nah satu lagi kita pasang Android X untuk compilernya ya. Compiler
Oke, grupnya masih sama, dapat dari Android X, ROM, kemudian name ada dari ROM compiler, dimana di sini kita punya version ref gitu sama dengan si ROM itu sendiri. Oke, ROM sudah selesai diimplementasikan. Nah, terakhir adalah coroutine ya. Jadi untuk coroutine atau fungsi di belakang layar yang bisa berjalan, kita bisa pakai Kotlin X coroutine core. Kemudian grupnya kita panggil ini dari JetBrains ya teman-teman. Saya pakainya yang dari JetBrains Kotlin. Kemudian namenya adalah Kotlin X coroutines core gitu. Nah, habis itu tinggal panggil version refnya yang isinya coroutine. Satu lagi masih di Kotlin X coroutine Android, namun yang diambil adalah coroutine Android, ininya masih sama, ininya coroutine Android dan coroutine. Oke, cukup library-nya seperti ini yang di Divine. Selanjutnya adalah pluginnya nih. Pluginnya kita nambah satu, yaitu plugin Gradle yang kita panggil ya. Di sini kita pasang ID dulu. ID-nya adalah sama kayak yang di atas, Google Dagger Hilt Android ref, version refnya nembaknya ke Hilt. Oke, tomolnya udah beres nih. Karena tomolnya udah beres, maka kita cocokkan dengan si build Gradle-nya gitu kan. Build Gradle yang ada di level modul ya. Pertama kita naik dulu ke atas. Nah, di sini kita bikin alias. Karena kita udah punya Gradle lagi Dagger, maka kita tinggal panggil libs plugin Dagger Hilt. Jadi udah rapih ya, ada di lib semua. Paling ini aja nih yang belum ada ya. Jadi kita bisa pasang Kotlin cap gitu di bagian atas ini. Ini yang masih sama Java versionnya juga masih sama 11, view binding juga masih sama. Nah, sekarang kita coba rapihin ya dari sisi view modelnya nih gitu. Dari sisi view modelnya kita coba implementasikan yang awalnya view modelnya bentuknya seperti ini. Sekarang kita ganti nih menggunakan libs ya. Libsnya juga pakainya Android X gitu, lifecycle view model udah ada gitu. Kemudian kita implementasikan lagi libs.androidx lifecycle untuk live data. Nah, sehingga dua yang ini, view model dan live data, udah bisa kita hapus gitu ya. Oke. Kemudian yang fragment kita simpen dulu ya di sini. Kita deklarasikan dulu yang lain. Implementation untuk si database lokal ya, yaitu ROM, maka kita bisa panggil Android X, kemudian ROM runtime. Ini satu. Kemudian yang kedua, implementation dari ROM adalah ROM KTX gitu. Dan satu lagi jangan lupa dikasih cap gitu ya. Cap untuk libs Android X ROM compiler gitu. Oke. ROM udah. Selanjutnya Hilt-nya nih. Hilt untuk libs Dagger dan caps-nya. Terakhir adalah coroutine-nya. Implementation untuk libs coroutine. Oh, ini kurang ya. Libs Kotlin X ya. Kita pakainya Kotlin X gitu. Coroutines core sama satu lagi yang Android ya. Oke. Dah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selebihnya core, KTX, fcompat dan lain-lain masih sama. Nah, oke, untuk modul app-nya seperti ini. Kita move ke area plugin. Bukan plugin ya.
tapi build Gradle yang di area project maksudnya gitu. Nah di sini kita tambahin alias lagi gitu. Ada alias untuk plugin yang Gradle lagi, Dagger ya, Dagger Hilt Apply false gitu. Oke, udah di area projectnya. Habis itu kita akan cek settingnya. Nah sebetulnya kalau untuk setting ini untuk memastikan saja sih bahwa kita itu tidak ada proses penambahan pendeklarasian dari lib version toml di bagian sini ya, dependency resolution manager. Jadi pure isinya masih tetap seperti ini dan tidak ada perubahan gitu ya. Ini udah cukup gitu ya. Jadi sekali lagi yang diubah Gradle project, Gradle module, lib version. Udah, itu aja untuk Gradle ya. Oke, kita coba sync aja terlebih dahulu untuk form FGD FVVM project ini dengan sudah menambahkan library-library yang terkait yang akan kita coba praktekkan gitu ya. Oke, library-nya sudah selesai di build gitu ya, lancar, tidak ada isu. Nah selanjutnya kita siapin dulu nih si folderingnya ya, atau project packagingnya mau ditambahin apa. Nah pertama, karena udah punya model view dan view model, maka kita akan bikin package yang nampung data ya, database-nya gitu. Nanti di package ini isinya attendance DAO dan attendance database, kita akan coba buat di sana. Data udah, kemudian di dependency injection ya, tentunya akan kita pasang app module. Lanjut kita akan bikin package mengenai, karena model udah ada, jadi kita akan pasang repository gitu ya, seperti yang udah dipraktekkan di video MVVM Hilt ya. Kita pakai package mengenai repository. View masih sama, view model masih sama. Nah bedanya sekarang kita tinggal nambahin sebuah kelas utama gitu, yang betul-betul jadi roots of the project, yaitu si Hilt itu sendiri. Kita bikin Kotlin class, namanya adalah my app gitu ya. Oke, klik kanan aja langsung di sini. Kemudian teman-teman bisa bikin my app class Kotlin. Nah di sini teman-teman tinggal tambahkan application. Nah oke, ini udah ditambahin application, namun belum kita deklarasikan Hilt-nya. Nah maka karena dia akan menjadi roots of the project, kita langsung deklarasikan Hilt Android app gitu ya. Jadi betul-betul metodenya dan kelasnya ini akan menjadi acuan utamanya ya, dimana ini akan menjadi entry awal atau titik awal aplikasi Androidnya bisa berjalan. Nah baru dari ini turun-turunannya sesuai dengan teori yang udah sempat kita coba bahas ya di sini gitu ya, bahwa arsitekturnya itu bentuknya akan menjadi seperti ini gitu. Jadi setelah kita buat my app, nanti akan ada app module, kemudian ada data dan database DAO-nya, lanjut repository, ada view model, dan diinjek ke view. Nah kita akan coba implementasikan alur ini. Oke, udah beres nih. Seperti biasa nih, kalau udah dideklarasikan my apps sebagai roots ya, manifestnya jangan lupa gitu ya, tambahin name, kemudian deklarasikan my app. Oke, selesai nih, udah di bagian ini ya. Nah setelah ini kita ke layout ya seperti biasa. Namun di layout tidak ada perubahan dulu untuk activity utama. Jadi masih sama gitu ya. Kemudian dari sisi input juga masih sama, frame input masih tetap sama seperti ini. Nah mungkin yang akan coba diubah adalah di outputnya ya. Jadi kan kalau yang existing itu output kita tuh bentuknya langsung value seperti ini gitu kan, di frame output
di fragment output kita gitu ya. Nah, namun untuk project kali ini kayaknya karena kita akan menggunakan database, kayaknya kita akan melakukan eksperimen untuk melakukan tambah data tapi lebih dari satu data. Kalau di sini kan inputnya satu data, munculnya juga satu data. Sedangkan kita sangat bisa melakukan penambahan data kembali. Kayak gitu kan ya, nambahin data lagi, muncul lagi, jadi bentuknya nanti list gitu. Nah, jadi kita akan update dulu nih si halaman fragment output ini menjadi bentuknya list aja. Namun di project kali ini saya bentuk listnya nggak akan pakai recycle view. Jadi pure akan memainkan data di dalam database saja, dan view-nya cukup akan diganti menjadi text view aja gitu ya. Nah, caranya gimana? Roots-nya kita ganti jadi linear gitu ya, kita pindahin aja ini roots-nya ke sini, dan si konteksnya juga kita coba pindahkan ke sini gitu ya. Nah, bagian atas ini kita delete gitu ya. Oke, bagian bawah juga di delete, jangan lupa dirapihkan. Nah, habis itu udah sih, kita coba. Ini kita nggak akan dulu munculin info pengembang ini gitu ya teman-teman. Jadi ini abaikan aja. Kita sisain satu view aja ya teman-teman yang paling basic gitu ya, yaitu list gitu ya, yang isinya adalah daftar nama yang diinputkan gitu. Jadi kita kasih ID aja, namanya txt view output kayak gitu. Nah, nanti value ini isinya akan banyak ya, dan bentuknya akan menjadi sebuah list kayak gitu. Oke, cukup pembaharuan di fragment outputnya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya setelah beres di sini, seperti biasa dong kita akan masuk ke binding kan. Nah, di bindingnya teman-teman bisa langsung buka dulu ya, karena input fragment ini masih sama seperti ini, paling di outputnya aja nih. Nah, kita akan coba ubah dulu ya si bagian ininya menjadi hilang gitu. Namun nanti kita akan coba ganti si value yang ada di sini dengan value yang ada dalam database gitu ya. Oke, ini dulu mungkin ya untuk bagian pertama dari rangkaian MVVM, HILT, dan ROM. Selanjutnya kita akan lanjut nih ke proses selanjutnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Hatur nuhun.